Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ketika kita Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan untuk berbicara tentang perkara kebaikan, tentang perkara kebenaran, bicara kalam-kalam dakwah, firman Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita senantiasa memulai dengan mukadimah awal sebagaimana tadi yang dilafazkan, innal hamdalillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengamanahkan saya atau kita semua untuk bisa bicara tentang kebaikan. Karena tanpa daripada izin Allah, kekuasaan Allah dan hidayah dari Allah, na'udzubillah, lisan kita lebih banyak berbuat dosa dibandingkan berbuat perkara-perkara kebaikan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya Allah, aku mohon petunjuk dan pertolongan darimu agar pembicaraan yang hendak kita bicarakan menjadi sebab hidayah untuk diri kita pribadi, sebab kita mendapatkan ampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita bicarakan bisa menjadi sebab orang untuk mendapatkan hidayah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan aku mohon ampun. Jadi sebelum memulai ini kita minta ampun kepada Allah. Mungkin sebab dosa kita akan menjadi penghalang sulitnya kita bicara perkara yang benar. Sebab dosa yang kita kerjakan menjadi penghalang orang yang mendengarkan mendapatkan hidayah. Maka kita diawali dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mulai bicara perkara dakwah, perkara kebaikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan buruk yang mungkin kita kerjakan, akan menjadi sebab terhalangnya hidayah untuk kita yang berbicara dan terhalangnya hidayah untuk orang-orang yang mendengarkan. A'udzubika wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi inilah awal yang kita lakukan, yang kita lafazkan, permohonan, ucapan, pujian, mohon hidayah, mohon pertolongan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan minta perlindungan daripada perbuatan buruk kita. Barulah kita memulai kalam-kalam dakwah kita. Dan dalam dakwah nih, niat awal kita fardu ain adalah niat memperbaiki daripada diri kita. Hari ini mungkin kita bicara tentang iman, bicara tentang sholat, bicara tentang keluarga sakinah, mawadah, warahmah, bicara tentang muamalah, hutang piutang, kemudian hubungan kekerabatan. Hakikatnya niat dari saya selaku pembicara adalah untuk menguatkan saya pribadi. Niat awalnya memperbaiki daripada imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak, serta memperbaiki daripada sholat, memperbaiki daripada muamalah, hutang piutang, hubungan kekerabatan, pernikahan dan lain sebagainya. Karena fardu ain, sebagaimana fardu ainnya sholat, orang seorang da'i adalah niat memperbaiki daripada diri kita.
Jangan pernah ada dalam hati kita niat untuk memperbaiki orang lain. Karena manusia tidak bisa memperbaiki manusia. Manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia, karena sama-sama makhluk. Makhluk ini tidak ada kuasa sedikit pun. Yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kekuasaan memberikan hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memohon kepada Allah agar dijadikan asbab hidayah. Sebab orang itu mendapatkan hidayah melalui kita. Masya Allah. Satu orang preman mendapatkan hidayah sebab mendengarkan pembicaraan baik kita, mendengarkan kalam-kalam dakwah kita, sehingga dia bisa menegakkan sholat, dia bisa bertobat, dia berangkat haji, dia menikahi wanita yang solehah sehingga lahir anak-anak yang soleh-solehah. Maka semuanya amalan yang ia kerjakan di awal ia taubat sebab mendengar daripada kalam dakwah kita, semua akan mengalir pada kita yang menjadi asbab hidayah untuk dia. Ini keuntungan kita. Maka dikatakan perdakwah ini adalah satu perniagaan yang tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya sedikit pun. Perniagaan yang selalu untung. Kalaulah orang lain mungkin tak dapat hidayah sebab kalam kita, maka kita yang akan Allah SWT beri hidayah. Hari ini apa yang sering kita lafazkan, katakan, sampaikan, bicarakan, maka itu yang akan wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu yang akan wujud dalam kehidupan kita sehari-hari, yang akan kita kerjakan. Kita sering bicara uang, sampaikan tentang uang, pentingnya uang, bagaimana enak ketika banyak uang, susah kalau tidak ada uang. Kita bicarakan, maka itu akan wujud dalam akhlak kita. Maka usaha kita hari-hari juga usaha atas uang, karena kebesaran uang telah masuk dalam hati kita. Maka penting dakwah kita yang utama adalah dakwah ilallah. Dakwah mengajak makhluk ke Allah, mengenalkan Allah ke makhluk, sehingga makhluk kenal Allah, tahu Allah, mudah untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah niat untuk islahun nafs, memperbaiki daripada diri kita sendiri, diri kita pribadi. Niat pertama kita fardu ain. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan sebab tulisan dakwah saya, sebab perkataan dakwah saya, kalam-kalam dakwah saya, dengan pengorbanan saya yang sangat sedikit, dengan pengorbanan harta, diri dan waktu yang sangat sedikit, menjadikan asbab hidayah, menjadikan orang yang mendengar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, perkenankan diri kita menjadi dai yang senantiasa bisa mengajak orang untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.